you looking for? It's me, the old me. It's a style. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Intania dengan NPM 101214112 kelas 10 Manajemen Angkatan 2021. Di sini saya akan mereview bab 7, yaitu tentang penetapan harga jasa dari buku Manajemen Pemasaran Jasa karya Fitria Halim, Adariksa Juhrup, Marisi Butar-Butar, Andriasan, dan lain-lain. Menurut Kotler dan juga Gary di dalam Agustina et al. Tahun 2019 menyatakan bahwa harga merupakan sejumlah nilai yang diberikan oleh konsumen setelah mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Lalu di dalam proses bauran pemasaran atau marketing mix, kegiatan penetapan harga untuk produk jasa mempengaruhi penerimaan suatu perusahaan. Yang dimana begitu juga dengan adanya penetapan harga akan menentukan bagaimana penilaian konsumen akan pelayanan yang telah diterima oleh mereka. Lalu juga akan membangun citra dan juga persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Langsung saja pada pembahasan poin pertama, yaitu penetapan harga yang efektif penting dalam meraih keberhasilan finansial. Penetapan harga jasa merupakan suatu hal yang rumit. Mengapa sih bisa rumit? Lihatlah daftar tagihan yang membingungkan dari banyak bank umum ataupun penyedia jasa telepon. Atau cobalah untuk memahami fluktuasi struktur biaya perjalanan dari maskapai penerbangan ternama. Oleh perspektif keuangan dan akuntansi yang seringkali menggunakan metode penentuan harga berdasarkan biaya plus atau cost plus pricing, yang dimana rincian nilai suatu harga produk seringkali dibatasi oleh kebijakan pemerintah. Dan sebagian masih terjadi hingga saat ini. Yang dimana akan tetapi pada saat ini sebagian bisnis jasa telah menikmati kebebasan dan keleluasaan dalam menetapkan harga dan juga memiliki pemahaman yang baik tentang penetapan harga berdasarkan nilai dari produk jasa yang ditawarkan dan daya saingnya atau value based and competitive pricing. Yang dimana perkembangan ini telah menciptakan rincian harga kreatif dan sistem pengelolaan pendapatan yang telah modern. Selanjutnya ada poin yang kedua, yaitu landasan strategi penentuan harga. Bagaimana sih landasan strategi penentuan harga itu? Kita lihat pembahasan berikut ini. Menurut Valery Jetham dalam Lupioadi dan Hamdani tahun 2019 menjelaskan bahwa terdapat 4 persepsi mengenai suatu nilai, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai adalah harga yang rendah, lalu yang kedua itu nilai adalah segala sesuatu yang saya inginkan dari sebuah produk. Yang ketiga itu nilai adalah kualitas yang saya dapatkan karena saya membayar harga, dan yang terakhir itu nilai adalah sesuatu yang saya dapatkan untuk apa yang saya berikan. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan berfokus pada definisi dalam kategori yang keempat, yaitu nilai adalah sesuatu yang saya dapatkan untuk apa yang saya berikan, dan menggunakan terminologi nilai bersih atau net value yang didefinisikan sebagai berikut. Yang dimana definisinya itu the sum of all perceived benefit or gross value minus the sum of all the perceived cost. Yang dimana pendapat itu diartikan bahwa nilai suatu produk jasa dipersepsikan oleh konsumen, yaitu terdapat perbedaan yang semakin besar antara manfaat yang diterima oleh konsumen saat mengkonsumsi suatu produk jasa. Begitu juga dengan biaya yang dikeluarkan konsumen saat menggunakan produk, yang dimana nilai bersih dari produk jasa yang dikonsumsi juga akan semakin meningkat. Namun sebaliknya, saat konsumen akan membayarkan biaya yang cukup besar untuk produk yang dikonsumsi oleh mereka, tetapi manfaat yang diterima oleh mereka itu tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan, maka produk tersebut akan dinilai negatif oleh para konsumen, sehingga memiliki dampak yang buruk, yaitu konsumen akan mengurangi jumlah produk yang dikonsumsi oleh mereka. Jadi konsumen itu akan mengurangi pembelian produk ataupun bahkan tidak membeli kembali produk yang telah dikonsumsi, produk atau jasa yang telah dikonsumsi oleh mereka. Karena pada bisnis jasa ini diibaratkan seperti sebuah timbangan, yang artinya pemberat pada suatu harga diukur dari manfaat yang diterima oleh konsumen.
maka produk tersebut memiliki nilai yang positif bagi konsumen. Begitu juga sebaliknya, jika biaya yang dibayarkan oleh konsumen tidak sesuai dengan nilai dan manfaat yang telah diterima oleh mereka, maka produk jasa tersebut akan dinilai negatif oleh konsumen. Lalu poin selanjutnya itu tujuan penetapan harga, yang dimana menurut Ardian Paine dalam Lupioa di tahun 2013 menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Pemasaran Jasa tentang metode yang digunakan dalam menentukan harga perlu mempertimbangkan apa yang menjadi tujuan penetapan harga, yang dimana tujuan tersebut meliputi kelangsungan hidup atau survival, terus juga memaksimalkan laba, lalu maksimalisasi penjualan, terus ada prestige dan ROI atau return of investment, yang dimana ROI itu merupakan kapan sih investasi yang diberikan oleh investor itu bisa balik lagi ke investor tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa. Ada berapa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga jasa tersebut? Yang pertama itu ada elastisitas permintaan, terus juga ada struktur biaya, sifat kompetisi ataupun persaingan, positioning jasa, tujuan-tujuan perusahaan, siklus hidup jasa, sumber-sumber yang digunakan, dan juga kondisi ekonomi. Karena dari faktor-faktor tersebut terdapat 3 unsur, yaitu permintaan, biaya, dan juga kompetisi ataupun persaingan. Dalam permintaan ini, perusahaan-perusahaan jasa itu harus memahami hubungan antara harga, permintaan, variasi permintaan pada berbagai tingkat penetapan harga, yang dimana hal ini bervariasi menurut segmen pasar. Dimana konsep yang berguna untuk permintaan ini yaitu elastisitas permintaan. Konsep ini bisa membantu manajer di bidang jasa untuk memahami apakah permintaan bersifat elastis, yaitu apakah presentasi jasa atau perubahan tertentu dalam harga menyebabkan presentasi perubahan yang lebih besar di dalam permintaan, atau inelastis, yaitu perubahan yang signifikan dalam harga yang menyebabkan perubahan yang relatif kecil dalam tingkat permintaan. Lalu yang kedua itu ada biaya. Terdapat 2 jenis biaya utama, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Selain itu, beberapa biaya mungkin menunjukkan perilaku campuran dan juga semi variabel. Yang dimana biaya tetap itu biaya yang tidak bervariasi berdasarkan tingkat output. Jadi, biaya-biaya tersebut itu tetap tidak berubah selama periode tertentu, dan juga contohnya itu meliputi biaya bangunan, perabotan, biaya staf tetap, biaya pemeliharaan, dan juga lain-lain. Sedangkan biaya variabel itu biaya yang bervariasi menurut jumlah jasa yang disediakan atau dijual. Biaya variabel itu contohnya kayak biaya pegawai part-time, terus perlengkapan, biaya listrik, biaya angkut atau pengiriman, dan juga yang lainnya. Lalu ada kompetisi atau persaingan, yang dimana di dalam menentukan biaya dan perilaku harga, perusahaan juga perlu mempertimbangkan keberadaan pesaing. Terdapat beberapa teknik dalam penentuan harga, yaitu mystery shopping, riset pasar, dan juga melakukan perbandingan antara harga yang ditetapkan dengan kualitas produk jasa yang ditawarkan oleh pesaing utama. Pembahasan ketiga itu yaitu perumusan strategi penentuan harga, yang dimana terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dipertimbangkan bisnis jasa dalam menemukan besarnya harga jasa. Tip dari Lupioa di tahun 2013. Yang pertama itu ada, seberapa besar sih seharusnya jasa dihargai? Kayak misalkan biaya-biaya yang ingin dicakup oleh perusahaan itu apa aja? Terus, apakah perusahaan itu ingin mendapatkan margin keuntungan tertentu atau ROI dalam menjual jasa tersebut? Terus juga, seberapa sensitifkah pelanggan terhadap perubahan harga? Terus juga, misalkan kayak berapa diskon yang harus dipasang dari harga dasar jasa? Lalu yang selanjutnya itu, lalu pertanyaan yang selanjutnya itu bisa jadi, apakah yang harus dijadikan dasar dalam penentuan harga tersebut? Misalkan kayak
hak atau izin masuk di dalam fasilitas jasa. Terus juga skala unitnya itu mau per jam, per hari, per minggu, per bulan, atau gimana. Ada juga siapa yang seharusnya menerima atau menagih pembayaran dari konsumen. Misalkan itu perantara penyedia jasa atau perantara agen wisata, agen tiket, akomodasi, dan lainnya. Terus di manakah seharusnya pembayaran dilakukan? Jadi pembayarannya itu mau dilakukan di mana gitu? Di lokasi. Contohnya kayak di tempat layanan jasa tersebut dilaksanakan, ataupun di sebuah gerai retail, ataupun di kediaman pembeli kayak COD. Jadi itu harus diperhatikan di mana akan seharusnya pembayaran itu dilakukan. Lalu kapan sih seharusnya pembayaran dilakukan? Jadi pembayarannya itu mau kapan dilakukannya? Sebelum atau sesudah terjadinya transaksi? Kayak misalkan kalau sebelum itu kayak DP mungkin ya. Terus sesudah transaksi itu berarti kita udah merasakan nih jasanya. Itu berarti setelah transaksi. Terus waktunya tuh pada kapan sih? Pada pagi, siang, sore, atau malam kah? Terus pada hari apa gitu di dalam seminggu, kayak misalkan setiap hari kah, atau misalkan pada hari Senin aja atau Selasa aja gitu. Bagaimana sih seharusnya cara pembayaran dilakukan? Atau mau itu menggunakan tunai, menggunakan debit, cashless, kredit, cek, voucher, dan lain-lain. Lalu bagaimana sih seharusnya penentuan harga itu dikomunikasikan pada pasar sasaran? Baik itu melalui media komunikasi kah, atau iklan, tenaga layanan penjual kayak misalkan sales dan lainnya. Lalu pembahasan keempat itu ada metode-metode penetapan harga. Menurut Payne tahun 93 merumuskan bahwa metode penetapan harga ini sangat bervariasi di dalam sektor jasa. Contohnya itu ada penetapan harga cost plus yang dimana ditentukan presentasi markup tertentu. Lalu yang kedua itu ada rate of return pricing yang dimana harga ini ditentukan untuk mendapatkan ROA tertentu yang dinamakan target return pricing. Lalu yang ketiga itu ada competitive parity pricing yang dimana harga yang ditetapkan bersumber dari harga yang ditetapkan oleh market leader. Yang keempat itu ada loss leading pricing yang dimana tujuan penetapan harga yaitu agar menetapkan posisi perusahaan jasa di pasar sehingga memberikan peluang untuk penjualan silang. Metode ini digunakan dalam jangka pendek. Lalu yang kelima itu ada value based pricing yang dimana harga yang ditetapkan ini berdasarkan dengan apa yang dipersepsikan oleh konsumen untuk manfaat dari produk yang ditawarkan. Yang keenam itu ada relationship pricing yang dimana harga yang ditetapkan ini melihat dari keuntungan potensial yang di masa mendatang yang mengalir selama hidup pelanggan. Pembahasan kelima itu ada strategi dan taktik penentuan harga. Yang pertama itu ada strategi penentuan harga. Menurut Lupio Adi tahun 2013, terdapat beberapa uraian tentang strategi yang digunakan bisnis jasa untuk menentukan harga suatu produk. Yang pertama itu strategi berdasarkan biaya. Contohnya penentuan harga dengan penggelembungan harga atau markup pricing atau penentuan harga biaya plus atau cost plus pricing. Terus juga penentuan harga berdasarkan tingkat pengembalian sasaran atau target return pricing. Yang kedua itu ada strategi berdasarkan pasar. Contohnya kayak penentuan harga dasar atau floor pricing, terus juga penentuan harga penetrasi atau penetration price. Lalu ada penentuan harga paritas atau parity pricing going rate. Terus juga ada penentuan harga premium atau premium pricing skimming. Terus price leadership pricing, stay out pricing, penentuan harga paket atau bundled pricing, penentuan harga berdasarkan nilai atau value based pricing. Terus juga bisa penentuan harga manfaat kotor atau gross benefit pricing. Lalu yang kedua itu ada taktik penentuan harga.
seperti penentuan harga biaya plus atau cost plus pricing, terus juga penentuan harga berdasarkan tingkat pengembalian atau rate of return pricing, terus ada penentuan harga prioritas, terus ada penentuan harga paritas kompetitif atau competitive parity pricing. Yang keempat itu ada juga penentuan harga rugi atau loss leading pricing. Selanjutnya itu penentuan harga berdasarkan nilai atau value based pricing dan juga penentuan harga relasional atau relationship pricing. Yang ketujuh itu ada penentuan harga fleksibel atau flexible pricing, lalu juga ada penentuan harga dengan ciri tersendiri atau discrete pricing. Terus juga ada penentuan harga dengan diskon atau discount pricing. Lalu bisa juga penentuan harga dengan mengalihkan atau diversionary pricing. Dan bisa juga penentuan harga dengan jaminan atau guarantee pricing. Selain strategi dan juga taktik yang telah diuraikan tadi, dalam pemasaran secara umum terdapat strategi penentuan harga. Yang pertama itu ada skimming pasar atau market skimming, yang dimana menetapkan di awal harga premium untuk produk baru, di mana penetapan tersebut menghadapkan keuntungan yang diperoleh mampu mengembalikan biaya dari investasi yang dilakukan secepatnya. Misalkan kayak brand dari produk yang ditawarkan memiliki kelebihan ataupun keunggulan dari merek yang pernah ada. Jadi kayak misalkan kita tuh membuat brand, nah si brand tersebut itu harus memiliki keunggulan dari produk atau merek lain yang sejenis gitu. Terus juga bisa produk jasa tersebut sudah memiliki hak cipta, jadi sebisa mungkin pas kita mengeluarkan brand itu udah punya hak cipta gitu, jadi nggak akan dijiplak oleh orang lain. Terus juga kondisi pasar inelastis. Lalu yang kedua itu ada penentuan harga penetrasi atau penetration pricing. Tadi juga ada kan penetration pricing, yang dimana ini tuh untuk memperluas pangsa pasar dengan menentukan harga yang relatif murah untuk produk baru. Terus juga yang ketiga itu ada penentuan harga prestige dan ekonomi atau prestige and economy pricing, yang dimana strategi menentukan harga dengan cara menaikkan harga dari produk jasa yang ditawarkan di atas nilai rata-rata, sedangkan penentuan harga ekonomi menurunkan harga jasa di bawah rata-rata. Lalu yang keempat itu ada penentuan harga majemuk atau multiple pricing, yang dimana strategi ini melalui pemberian harga murah untuk pembelian jumlah produk yang banyak. Biasanya metode ini ditetapkan oleh retail, jadi kayak misalkan beli produk 100 piece dikurangi berapa ribu, ataupun kayak harganya per piece-nya itu asalnya 25.000 tapi karena beli banyak jadi grosiran gitu, jadi harga grosiran misalkan jadi harga 22.000 kayak gitu. Terus yang kelima itu penentuan harga ganjil atau outpricing, yang dimana ini tuh didasarkan pada konsep psikologi, kayak misalkan di marketplace ya, di online shop itu tuh kadang ada harga yang kayak gini, misalkan 14.999 rupiah, yang dimana yang dirasakan oleh psikologi itu sangat kurang atau lebih rendah dari 15.000 gitu. Jadi jadi yang dibaca tuh bukan 15.000 tapi 14.000, karena 14.999. Jadi yang kena ke psikolog kita tuh 14.000 bukan 15.000. Nah, itu juga merupakan salah satu strategi atau taktik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.